Salam saudara terkasih, salam jumpa pada minggu 11 setelah Trinitatis. Pada hari ini kita akan memuji memuliakan Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita memahami kepemimpinan Kristus dan meneladani itu, melihat dan melakukannya. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk minggu 11 setelah Trinitatis ini diambil dari Ibrani 13 ayat 7 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan semacam itu. Kita mempunyai suatu mezbah yang orang-orang melayani kemah itu tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang di darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai kurban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itulah juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka menjaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada minggu ini dengan topik Yesus pemimpin yang benar. Artinya kalau dikatakan pemimpin adalah yang menjadi di depan, di tengah dan di belakang. Di depan sebagai yang diikuti, di tengah sebagai yang memotivasi, dan di belakang adalah sebagai pendorong. Dengan kepemimpinan, orang mampu untuk mengarahkan apa yang menjadi tujuan bersama. Dengan kepemimpinan yang bagus, maka akan banyak perubahan-perubahan yang dirasakan oleh umat, dan kehadiran pemimpin menjadikan kenyamanan bagi setiap orang yang dipimpinnya. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kita harus meneladani, melihat bagaimana Yesus sebagai pemimpin. Pemimpin yang benar itu adalah, yang pertama, dia memberikan kasih karunia. Oleh karena dirinya, maka semua menjadi beroleh keselamatan. Pemimpin yang benar adalah pemimpin yang memberikan kenyamanan bagi yang dipimpinnya. Itu yang dikatakan tadi. Oleh karena itu, ketika Yesus datang dan memberikan keteladanan kepemimpinan, yaitu memberi kasih karunia kepada orang yang percaya kepadanya. Dan yang kedua, Yesus menjadi mengorbankan diri di luar pintu gerbang. Artinya, pengorbanan yang dilakukan Yesus adalah sebuah tindakan. Di dalam kepemimpinannya, dia bukan hanya sesuatu yang dikatakan sekarang ini adalah omon-omon, tapi dia melakukan keteladanan dengan kehadirannya, menjadi menghilangkan sebuah tindakan atau kutub dosa, sehingga semua orang menjadi beroleh keselamatan. Ketika Yesus mengorbankan dirinya, maka kepemimpinan yang dinyatakan di sini adalah kepemimpinan keteladanan dalam kehidupan. Kemudian, dan yang berikutnya adalah Yesus memiliki visi. Dikatakan bahwa dia duduk di
sebelah kanan Allah. Artinya orang-orang yang menjadi mengikut Yesus diarahkan oleh Yesus agar menuju kepada kekekalan, bahwa yang dunia ini hanyalah kefanaan dan yang akan datang itu adalah sesuatu yang harus kita raih. Maka itulah pemimpin, memiliki visi yang jelas bagi orang-orang yang mengikutinya, sehingga dia tidak menjadi terpana oleh keadaan saat ini, namun dia diarahkan kepada apa yang dipikirkan di visi ataupun yang merupakan visi bersama di dalam keselamatan yang kekal itu. Dan yang keempat adalah Yesus itu sebagai pemimpin adalah menjadikan dirinya sebagai role model ataupun menjadi keteladanan. Maka dikatakan, lihatlah Yesus dan perhatikanlah apa yang dilakukannya. Maka keteladanan itulah yang menjadi dilakukan oleh pemimpin. Pemimpin itu tidak bisa hanya membuat sebuah teori-teori saja, namun dia harus sadar juga apa yang dilakukannya, apa yang dikatakannya menjadi sesuatu yang berdampak bagi orang lain. Itulah yang mau diterangkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita sebagai umat Tuhan, yang pertama di dalam gereja mungkin kita adalah sebagai pemimpin, bisa sebagai pendeta, penetua, dan berbagai kepemimpinan kategorial. Dan yang kedua, yang pasti kita adalah pemimpin juga bagi rumah kita sendiri atau bagi keluarga kita. Kita adalah pemimpin. Yang harus kita sadari di dalam kepemimpinan ini, mari kita lihat bagaimana Yesus melakukan kepemimpinannya. Maka dikatakan dalam firman Tuhan ayat 7 adalah, ingat akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman kepadamu. Yang pertama, kita harus mengingat Yesus sebagai penyampai firman kepada kita, dan kita harus menjadi mengingat orang yang menyampaikan firman juga kepada kita. Kemudian kita juga harus mengingat setiap lapisan-lapisan yang menyampaikan firman kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita dikatakan ingatlah para pemimpinmu, maka kita akan menjadi teringat bahwa apa yang kita lakukan ini haruslah mengarah kepada apa yang dikehendaki Yesus. Yang berikutnya, kalau kita sebagai orang yang mengingat, kemudian kalau kita sebagai orang yang memimpin, kita harus sadar bahwa orang melihat kita sebagai kepemimpinan Kristus Yesus. Artinya saudara terkasih, ketika kita sebagai pemimpin kita mengingat Yesus, ketika kita sebagai pemimpin kita harus sadar juga bahwa kita diperhatikan orang, bagaimana tingkah, perilaku, keputusan, dan perbuatan kita. Maka yang harus kita lakukan sebagai orang percaya adalah teladani dan lakukanlah yang dikehendaki Yesus, sehingga orang lain akan menjadi meneladani Kristus Yesus melalui kepemimpinan kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan bukan hanya mengingat, bahwa kita juga harus memperhatikanlah akhir hidup mereka. Saudara terkasih, sampai akhir pada hidup Yesus Kristus, Dia menyatakan kasih dan keselamatan. Sampai akhir hidup Yesus, Dia mampu untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti Dia. Demikian juga kita sebagai orang pemimpin-pemimpin. Saudara, terlalu banyak orang yang memimpin menjadi ingkar dari jiwa kepemimpinannya. Bisa oleh karena jabatan, bisa oleh karena uang, bisa oleh karena banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, maka terlalu sibuk dan lupa untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu dikatakan bahwa ingatlah, perhatikanlah akhir hidup mereka. Saudara terkasih, ternyata sampai kepada akhir hidup kita akan diteladani oleh orang lain. Dan kita juga harus meneladani Kristus Yesus yang sampai pada akhirnya setia dan dikatakan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Demikianlah seorang pemimpin melakukan kehidupannya. Dan demikianlah kita sebagai warga jemaat juga harus meneladani orang-orang yang dekat dengan Tuhan, karena mereka adalah representasi daripada kehadiran Kristus dalam masa kini. Dikatakan contohlah iman mereka. Saudara terkasih, mari kita ingat bagaimana contoh daripada iman mereka. Dan kita juga harus sadar, kalau kita sebagai pemimpin, kita harus sadar bahwa kita dicontoh orang.
Ada dulu sebuah istilah di dalam ketika kita dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa maaf, kalau dikatakan guru kencing berdiri maka murid kencing berlari. Artinya kita harus sadar kalau kita menjadi orang yang menampakkan sesuatu yang kurang baik, maka akan berdampak kepada umat yang kurang baik, kepada keluarga yang kurang baik. Maka kalau kita menjadi pemimpin, kita harus sadar bahwa teladan adalah merupakan sebuah contoh yang paling besar, merupakan sebuah khotbah yang paling luar biasa, bukan hanya perkataan, namun perbuatan-perbuatan agar akan menjadi sebuah memotivasi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan dalam ayat 7 sangat jelas dikatakan bahwa kita harus mengingat, kita harus memperhatikan, dan kita harus mencontoh. Dan yang berikutnya dikatakan ayat 9, 10, dan 11 bahwa sebagai orang yang dipimpin oleh Kristus Yesus, kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Dan sebagai pemimpin, kita harus juga menjaga kekudusan hidup kita. Dan sebagai orang yang dipimpin juga, kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Kenapa? Ketika seorang dikatakan berintegritas adalah ketika sama yang diungkapkannya dengan apa yang dilakukannya. Itulah seorang pemimpin. Ketika Yesus mengatakan kasih, maka tindakannya adalah tindakan kasih. Meski ada orang yang ketahuan yang sudah berbuat cemar, namun Yesus masih tetap mengasihinya dan menjadi meneladani Yesus dalam kehidupan mereka. Sebagaimana perempuan Samaria, orang yang bersundal yang ketahuan berbuat jahat, Yesus tetap mengasihinya, bukan menjadi memusuhinya. Adalah mari kita menjaga kekudusan hidup kita. Mari kita menjadi seorang berintegritas. Jangan hanya mengatakan pengikut Kristus, namun kenyataannya tidak ada perbuatan yang mencerminkan Kristus dalam perbuatan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa marilah kita pergi, ayat 13, marilah kita pergi kepada perkemahan. Artinya saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita tetap mendekat kepada Kristus Yesus. Marilah kita selalu mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita, bukan pikiran, bukan keinginan kita. Dan di dalam ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur. Ketika kita tadi sudah melihat, memperhatikan, dan meneladani, kemudian menjaga diri kita, kemudian yang ketiga adalah selalu mengucap syukur, mempersembahkan kurban. Kurban yang terbaik adalah totalitas hidup kita. Ada sebuah lagu dikatakan, hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku seumur, pakailah diriku seumur hidupku. Artinya saudara terkasih, ketika kita mengatakan bahwa kita sudah meneladani Kristus Yesus, Yesus sebagai pemimpin kita yang rela mati mengorbankan dirinya sebagai persembahan, demikianlah hidup kita sebenarnya adalah orang yang diajak untuk bersyukur dalam kehidupan kita. Sebenarnya tak ada gunanya untuk menggerutu, karena menggerutu tidak akan merubah persoalan. Tak ada gunanya untuk mengeluh, karena mengeluh tidak akan menjadi mengubah keadaan. Yang paling indah untuk mengubah dan merubah segala sesuatu adalah bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka akan kita mampu melihat sesuatu, hal-hal yang baru yang di luar dugaan dan pikiran kita. Oleh karena itu, persembahkanlah syukur. Kalau dikatakan persembahkanlah syukur, maka totalitas kehidupan kita, totalitas orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang selalu melihat kebaikan Allah di segala keadaan yang dihadapi. Dikatakan sebagai selain daripada untuk selalu bersyukur di dalam segala keadaan, ayat 16 adalah, dan janganlah kamu lupa berbuat baik, memberi bantuan. Saudara terkasih, saat ini cukup banyak orang yang menjadi hidup individualis. Cukup banyak orang yang merasa kehidupannya adalah untuk dirinya sendiri.
Namun tahukah saudara, ketika kita memberi bantuan kepada orang, dari apa kekurangan kita, dari keterbatasan kita, maka pada saat itulah akan ada orang pendoa-pendoa bagi kita yang mendoakan kita untuk mendapat berkat-berkat yang melebihi lagi. Ketika kita tidak lupa memberi bantuan, sesungguhnya kita tidak berharap dari orang yang kita bantu untuk memberikan feedback ataupun umpan balik daripada apa yang kita lakukan. Namun yang pasti, tangan Tuhan tidak akan lupa menolong orang yang sering menolong, membantu orang yang sering membantu. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, berilah bantuanmu, berilah dorongan dan kekuatan sehingga orang lain menjadi tertolong. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita memberi bantuan, sebab korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ketika kita memberi bantuan, ternyata itu berkenan kepada Allah. Kenapa dikatakan? Coba kita ingat ketika ada cerita Yesus di mana tidak mau memberi bantuan, tidak peduli dengan orang lain. Maka aku tidak mengenal engkau, kata Yesus. Karena ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kau tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberikan aku pakaian. Ternyata ketika kita memberi bantuan kepada siapapun itu, kita adalah memberikan syukur kita kepada Yesus Kristus. Dan apa yang kita lakukan adalah sebagai buah iman kepada Kristus Yesus. Ayat 17, selain daripada tadi menguduskan diri, mengucap syukur, dan yang ke-17, ayat 17 adalah taatilah pemimpin-pemimpinmu. Saudara terkasih, ketika kita taat, maka pemimpin akan memiliki amunisi yang kuat untuk selalu melakukan yang terbaik kepada yang dipimpinnya. Ketika kita taat, maka orang-orang yang memimpin itu akan memiliki semangat untuk selalu melakukan yang terbaik. Namun coba bayangkan, ketika kita tidak taat, siapa yang rugi? Adalah orang yang dipimpin itu. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman ini saya mengajak saudara, doakanlah para pendetamu, karena mereka juga membutuhkan topangan doa. Doakanlah para penetuamu, karena mereka juga adalah membutuhkan topangan doa. Doakanlah para pemimpin-pemimpin di dalam pekerjaanmu. Dukunglah mereka, agar mereka memiliki kekuatan untuk melakukan yang terbaik. Dikatakan pada selanjutnya, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Ini juga mengingatkan kepada para pemimpin. Saudara terkasih, ketika engkau memimpin, jangan hanya mengharapkan apresiasi daripada yang di bawah, tapi berdoalah juga untuk mereka. Jagalah jiwa mereka, perhatikanlah mereka dengan baik. Karena dengan demikian, mereka akan kuat, mereka akan menjadi bersemangat. Oleh karena itu, kepemimpinan Kristen yang dimaksud di sini adalah kepemimpinan timbal balik, di mana yang memimpin selalu memperhatikan yang dipimpinnya, yang dipimpin memperhatikan yang memimpinnya. Kepemimpinan Kristen adalah kepemimpinan yang tidak mengeluh, namun selalu bersyukur dalam kehidupannya. Dia tidak membuat sesuatu yang diharapkannya melebihi daripada kenyataan. Dia hanya bersyukur atas apa yang sudah dan dibolehkan Tuhan terjadi. Yang ketiga adalah pemimpin Kristen menjaga totalitas kehidupannya, kekudusan dirinya. Dan dengan demikian, dia menjadi selalu memperlihatkan kekudusan Yesus dalam hidupnya.
Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan kali ini, dikatakan bahwa Yesus pemimpin yang benar. Mari kita menjadi meneladaninya. Mari kita hidup di dalamnya. Kita sadar, kita sebagai orang percaya, Yesus pemimpin yang benar itu adalah selalu kita ingat, perhatikan, dan contoh. Demikian juga kita dalam kehidupan kita. Mari kita ingat bahwa kita juga adalah pemimpin yang selalu diperhatikan oleh yang kita pimpin. Diingat oleh yang kita pimpin. Dan yang dicontoh yang kita pimpin. Oleh karena itu, jagalah kekudusanmu. Selalu bersyukurlah dalam kehidupanmu. Dan berdoalah bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan yang keempat adalah taatilah orang yang memimpinmu. Karena dengan demikian, kita akan menjadi kelihatan sebagai orang yang percaya dalam Kristus dan sebagai tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami tentang kepemimpinan Kristus. Jadikan kami meneladaninya dan hidup sebagai kehendak Tuhan. Dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.